Shalom, kembali lagi di dalam podcast kesayangan kita semua di balik mimbar gereja. Karena segala sesuatu yang ada di atas mimbar terkadang itu pencitraan, fake, belum tentu genuine. Sedangkan kehidupan sesungguhnya itu adalah di balik mimbar gereja. Nah, tanpa basa-basi lagi, hari ini saya ada di satu gereja di kawasan Sunter. Terima kasih buat Kok Roy untuk tempatnya hari ini. Terima kasih banyak karena memberikan ruangannya untuk bisa dipakai. Hari ini saya kedatangan Ade Rohani juga. Awalnya lucu sih ya. Gue pelayanan dia tuh gue nggak tahu bahwasannya kita di gereja yang sama gitu dia. Kemudian gue kaget, ternyata nih orang ada di gerejanya yang sama atau sama gue. Tanpa basa-basi lagi kita sambut Sandy Jos. Hai. Gugup ya, gugup. Akhirnya ya. Akhirnya setelah sekian lama tuh ya. Melobi-lobi batal, lobi-lobi lagi batal. Sebuah kebanggaan loh. It's an honor. Ya, untuk wawancarai adik yang luar biasa ini. Gue sih jujur ya, guys. Gue ngeliat dia tuh di sosial media tuh kayaknya eksis banget ya. Pimpin pujian di mana, gereja A, gereja B, gereja C. Dan gue ketemu dia tuh di GBI FIFA Robinson ya. First time gitu loh. Wow, dia kayaknya di FIFA itu Robinson satu-satunya pemimpin pujian bergitar waktu itu ya. Nah, gimana kabarmu deh hari ini? Baik, baik. Sibuk apa nih sekarang? Kerja pelayanan aja sih. Kerja pelayanan. Lebih fokus apa? Kerja atau pelayanan? Atau kerjaan pelayanan? Dua-duanya lah ya, dua-duanya. Dua-duanya. Kalau boleh tahu nih, lu kegiatan harinya kantoran di mana sih? Kantoran di Dan Mogot sih. Oh, Dan Mogot. Terus bagi waktu untuk pelayanan tuh gimana? Ya, sebaik mungkin gue bisa bagi. Sebaik mungkin lu bisa bagi. Oke, kita bahas nanti ya. Membagi waktunya, time manajemennya. Nah, kalau lo sendiri sejak kapan sih terjun dalam dunia pelayanan? Kalau dalam dunia pelayanan, sejak gue masih SMK sih. SMK? Ya, berapa tahun yang lalu? Berarti bisa gue tebak nih. Berapa tahun yang lalu? 17? 2016. 2016? Iya, 2016. 2016. Itu karena kecebur atau karena panggilan? Kecebur tuh dalam artian gini, di gereja lokal lu nggak ada orang, jadi lu dipaksain sama gembala lu harus nih ya, nama ini lu harus pelayanan gitu, atau gimana? Ya, awal kan gue memang belum di rock ya. Awal dulu gue bertumbuh tuh di sebuah gereja yang sederhana lah. Ya, awalnya ada si daerah Jakbar juga. Jakbar, oke. Cuma gue nggak sebutin merek. Ya pasti masih GBI lah. Iya, GBI. Ya gue bertemu di sana memang dari kecil sih ya. Dari kecil, jadi memang udah dari sekolah minggu. Jadi sampai gue memang ya udah remaja sampai ya, pemuda lah. Jadi udah cukup lama juga di sana. Dorong ya, diceburin lah. Diceburin. Karena memang waktu itu awal gereja itu masih ibaratnya masih butuh SDM lah ya. SDM. Ya jadi kayak masih butuh orang untuk melayani gitu kan. Nah, mungkin ya di satu sisi mungkin dari gembala atau dari pembina rohani gue mungkin ngeliat gue kayak ada bakat nih, ada potensi. Karena memang gue dari kecil memang suka nyanyi. Oke. Iya. Berarti ada bakat talenta. Iya. Oke. Kalau nggak ada bakat, nggak ada talenta, berarti susah. Karena kan kalau untuk dunia PW, kalau nyanyi kan nggak boleh fals ya. Nah, itu sangat sakral loh ya. Itu very sacred loh. Maksudnya itu sangat-sangat yang harus diwajib. Benar. Nggak boleh fals, apalagi berhadapan dengan Bapak Roni Daud Simeon dan Timotius Arifin, nggak bisa sembarangan gitu kan. Dia langsung kupingnya langsung apa itu gitu kan. Nah, gini loh. Kalau lu kan udah diberikan talenta sama Tuhan, tapi ketika lu pertama kali menemukan bahwasannya there is a call that
God given to you as a worshiper itu kapan terjadi? Nah itu my journey gue sepanjang istilahnya gue ngikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena memang ya dari awal gue melayani, ya dari memang awalnya ya first time gue melayani sebagai misalnya singers ataupun worship leader gitu kan. Ya, jadi gue memang ya perjalanan ini ya, Bang ya. Perjalanan memang di satu sisi memang gue nggak expect gue bahkan sampai sekarang loh nggak expect bisa istilahnya melayani Tuhan, bisa dipercayakan sebagai worship leader gitu kan, bisa dipanggil kesana sini gitu kan. Jadi memang kalau gue renungin ya, ya dari awal Tuhan pakai gue sampai hari ini, gue rasa memang itu gue sih udah merasa nih, itu memang calling gue di sana. Calling. Iya. Oke. Berarti kalau udah lu menemukan calling lu di sana, bagaimana cara waktu itu lu merespon? Iya Tuhan, gua menjawab akan panggilan itu kapan terjadi? Nah. Kok di Ya dong. Iya benar. Ya kan ketika lu jawab, kan kalau gua kan misalnya contoh nih, gua tahu gua punya talenta tuh dari kecil. Cuman kan gua kan masih figure out gua main alat musik apa ya? Nah, benar. Gitu kan, jadi gua coba-coba tuh, terus lama-lama akhirnya gua dapat majornya dan ketika gua tahu itu callingnya gua kayaknya mulai bener-bener serius banget tuh SMP. SMP tuh ketika gue bilang iya kayaknya ini dia. Dan itu dari situlah. Kalau lu pas kapan tuh? Kalau gua mungkin pas awal udah mulai terjun ke pelayanan ini ya. Kayak worship leader gitu. Oke. Nah dari situ gua kayak memang udah yakin ini kayak calling gua nih. Oke. Jadi dari situ kayak Tuhan tuh makin bawa gua naik gitu loh. Jadi step by step ya perjalanan makin lama makin banyak yang mempercayakan melalui ladang ini gitu. Oke. Berarti Tuhan udah percayain, terus kemudian lo harus berusaha untuk mengembangkan. Apa yang lo lakukan ketika lo mencoba untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah kasih atas hidup lo? Coba. Lo les kah atau gimana? Oh, kalau untuk istilahnya kalau teknis ya, kalau secara teknis sih, gue kayak lebih istilahnya kalau vokal gitu kan, kayak lebih jaga makan juga gitu kan, jaga makan atau jaga minum juga. Jadi memang waktu awal-awal nih gue mulai istilahnya udah aktif nih mulai kayak nyanyi gitu kan, memang tuh kayak makanan kayak minuman tuh gue jaga banget. Gue sampai istilahnya teman-teman yang dekat sama gue tuh tahu tuh gue nggak suka gorengan gitu awalnya. Cuma kalau sekarang sih udah nggak mikirin lagi. Udah nggak gue jaga-jaga banget gitu. Iya. Menarik sekali. Nah karena gini, kalau kayak Kak Maya itu kan hobi tuh makan gorengan. Nanti kalau misalnya waktu mau pelayanan juga kadang-kadang masih makan gorengan, terus tiba-tiba gitu mau naik gitu kan, susah kadang-kadang gitu kan, karena kadang-kadang kan gini loh, kalau kita yang udah kebiasaan menyanyi itu kan bisa kok minum air putih atau gimana, minum teh kan tinggal luntur kan ya, ternyata kadang-kadang belum tentu kan. Nah, sepele kan kadang-kadang hal kecil sih, hal-hal yang kecil, minor. Nah, bagaimana cara lu mendisiplinkan diri agar lu bisa menjaga talenta yang Tuhan sudah taruh atas hidup lu? Selain tadi makan gorengan, terus apa lagi? Ini bicara talenta. Iya, talenta. Misalnya gue juga misalnya kalau penyanyi itu kan misalnya vokal apa sebagai singers gitu kan, ya memang kita juga punya harus banyak dengar referensi lagu. Ya. Terus juga gue juga kan istilahnya pernah juga kan kayak dilatih vokal juga pernah waktu itu waktu di gereja gue yang lama. Jadi memang ada kayak buka kelas vokal gitulah. Gue cukup aktif lah kalau ikut yang seperti itu. Iya. Kita kan baru dengar kejadian kayak satu artis penyanyi di ini kan
Dia kan sampai bilang saya membatalkan beberapa acara manggung saya gara-gara vokal chordnya rusak. Tahu kan? Mister AL Oh. Ari Lasso gitu Iya. kan, ya kan. Ya dia kan bilang aduh sampai vokal chordnya rusak. Gitu dia harus istirahat gitu loh. Nah, kalau lo sendiri pernah kejadian sampai yang ini lo sampai radang atau gimana gitu loh? Puji Tuhan kalau yang parah-parah banget Enggak. ya paling kalaupun kayak misalkan kayak maksudnya serak-serak gitu atau gimana tuh pernah sih. Pernah. Jadi kayak suara hilang tuh pernah. Kalau Pak Roni kan pernah sampai operasi pita suara. Lo nggak pernah? Tapi puji Tuhan gua ya? belum pernah sampai kayak begitu sih. Oh, itu harus jaga tuh. Gitu. Nah, terus setelah lu ya misalnya dia tadi kan udah menjaga bagaimana talenta itu. Nah, terus gini. Ada ngambil kursus atau gimana? Enggak. Gua murni otodidak ini. Otodidak. Jadi kayak memang udah ya istilahnya gift dari Tuhan lah. Oh. Jadi memang nggak ambil kursus apapun, tapi gue pun kayak ya istilahnya memang belajar sendiri gitu. Oke, San, boleh tahu nggak nih, lu itu sebenarnya yang lu kejar dalam pelayanan di gereja itu apa sih, San? Apa tuh? Boleh tahu nggak? Okay. Apakah ingin dilihat cewek-cewek cantik? Loh, nggak salah loh. Bener dong. Cuma itu kalau secara kedagingan ya. Kan bener, bisa aja. Cari jodoh di gereja, kan bisa aja. Kan nggak ngerti kan gitu loh. Banyak motivasi sih. Iya. Gitu sih. Pertama kali apa yang membuat lu, gua harus pelayanan di gereja, dan yang mendorong itu apa? Tapi puji Tuhan, memang di maksudnya di gereja lokal gue yang lama, memang di situ diajarkan memang benar-benar benar-benar lu motivasinya tuh benar gitu. Memang gue di situ dididik banget sih. Memang di gereja gue yang lama itu. Jadi memang awal-awal gue melayani tuh istilahnya first time gue melayani keluar tuh, memang gue nggak tahu tuh PK apaan sih gitu kan, segala macam itu apaan tahu sih. Ya. Jadi memang murni aja, gue memang melayani aja gitu. Jadi memang ya kasih yang terbaik memang melayani buat Tuhan gitu. Maksudnya nggak motivasi yang lain atau gimana segala macam. Oke. Nah jadi sampai hari ini pun ya udah tau lah istilahnya udah kena PK gimana kan segala macam. Terus ya banyak lah istilahnya tantangannya lah. Ya kan kalau udah semakin naik kan pasti semakin godaan. Pasti banyak gitu kan. Iya. Godaan dan tawaran ya. Iya. Cuman gue tetap ngejaga hati gue sih. Istilahnya ngejaga motivasi gue. Istilahnya gini, maksudnya memang kita setiap kayak pelayanan gini kan memang pasti ada dong. Ada gereja yang kasih, ada pun yang enggak gitu kan. Nah di situ gue kayak nggak mau jadi itu motivasi gue gitu. Misalnya nggak mau jadi masalah lah. Misalnya kalau memang gereja pun kasih ya gue terima. Kalau memang gereja nggak bisa kasih gue pun nggak masalah gitu loh. Jadi memang gak boleh hitung-hitungan juga ya. Jadi memang gue memang yaudah gue memang pure, memang gue mau kasih talenta gue ya. Gue mau bawa semuanya buat Tuhan gitu. Oke. Karena sekarang ya jujur kita di kota besar semuanya kebutuhannya besar. Benar, iya. Iya dong. Realitanya, realistisnya. Apalagi kalau misalnya tadi lu pelayanan dari Gading Serpong ya? Lumayan loh. Pokoknya ujung-ujung nih. Ujung-ujung loh. Tangerang Sunter. Dari Tangerang Sunter nanti pulang lagi, pulangnya arah Tangerang lagi. Oh my god, dalam hati gue capek gak sih? Kalau secara fisik, manusia fisik capek. Dan besok lu kerja lagi? Sama, gue juga kerja. Besok gue lanjut kerja pasti. Misalnya kalau bilang kalau dibilang capek ya pasti. Senin ketemu Senin loh. Iya. Capek sih. Tapi apa yang membuat lu sendiri tetap bisa menjaga sukacita lu, kasih mula-mula lu nggak hilang? Apa tuh? Kasih dong triknya gitu kan. Kadang-kadang gue nih juga pengen belajar tentang hal yang ayo coba apa tuh? Kayak gitu apa ya? Kayak gue motivasi sendiri sih diri gue sendiri gitu loh. Semangatin diri gue sendiri. Kadang
memang kalau secara apa namanya secara fisik gitu memang capek banget Capek, ya? apalagi kita kalau udah melayani dari pagi gitu kan dari pagi ke siang, apalagi kalau udah sore gitu, siang ke sore gitu kan capek banget, jujur capek banget. Cuman yang bikin gua tetap semangat istilahnya tetap on fire lah gitu ya apa ya karena motivasi sih, maksudnya motivasi gua memang ya udah gua istilahnya ini kepercayaan Tuhan lah, gua nggak mau sia-siain gitu loh. Jadi kalau Tuhan mempercayakan ya gua selesain gitu. Jadi kan, gua ya jam terbang lu kan lumayan nih, gue lihat tiap minggu gitu kan, ada di mana gimana gitu loh. Lu pernah sampai ada suatu kejenuhan gak sih? momen-momen Jenuh. Pernah nggak ngalamin? Kalau dibilang pernah ngalamin, pernah sih. Pernah. Itu kenapa, Bu? Biasanya? Mungkin bisa juga karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak apa tuh? Terlalu banyak luar. Terlalu banyak di luar. Yeah. Oke. Terlalu banyak di luar. Terus bagaimana cara lu bisa keluar dari itunya? Gue kayak apa namanya, ambil waktu ini sih, maksudnya memang kalau udah ngalamin kayak gitu gue bukannya berhenti pelayanan ya, maksudnya kayak sholat dulu lah, rest dulu gitu, rest dulu, kayak gue ambil waktu dulu lah, maksudnya untuk istilahnya coba balikin lagi nih istilahnya mood gue, semangat gue gitu lah. Trik apa yang lu bisa lakukan untuk ketika lagi lu ngambil rest untuk bisa kembali lagi kepada, kan kadang-kadang kan kita kan ngambil waktu rest kan, kalau gue sendiri kadang-kadang gue harus redefine myself again untukin skala prioritas kembali. Kalau lu apa? Kalau gue paling ya restnya sih paling kayak ngelakuin yang istilahnya yang apa ya, saya ngelakuin yang gue suka aja sih. Kayak gitu ya, gue balikin mood gue sih kayak gitu. Kayak mungkin kayak olahraga gitu kan. Berapa lama biasa lo ambil rest? Berapa lama? Gue kayak gitu sih nggak terlalu lama sih, paling ya seminggu lah. Seminggu. Gue bisa sebulan. Bisa. Kalau misalnya gue lagi pengen bener-bener gue mau rest, gue ambil waktu sebulan. Nah, itu ya trik-trik dari lu ya, masing-masing kan bisa punya trik yang berbeda-beda. Nah, San, lu kan gue lihat ini kan pelayanan lu kan di ibadah umum ada, di youth ada, ibadah umum sama kaum wanita pernah? Belum. Usia mas? Belum. Iya. Nah, gue lebih banyak memang di umum kok nggak. Umum youth ya? Youth, ya. Oke. Kalau misalnya lu membuat songlist lagu tuh ya, untuk lagu umum sama lagu untuk ibadah youth sama atau beda? Sebenarnya beda tipis sih. Beda tipis. Iya. Umum pun itu range umurnya pun nggak tua banget ya, maksudnya tua banget, masih bisa masuk gitu. Kadang gue memang kayak dipanggil di mana nih pelayanan, gue kadang nanya dulu nih, maksudnya di sana umurnya ibadah berapa? Gitu kan, ibadah umum kah, ibadah youth kah gitu kan, istilahnya umurnya berapa, itu kebanyakan mayoritasnya orang tua kah atau anak muda kah gitu kan. Gue pasti bakal gue sesuaiin juga itu dari kayak lagu. Jadi memang ya gue sesuaiin gitu loh, maksudnya di gereja tersebut. Nah, tadi siang gue melakukan sebuah diskusi sama teman baik gue sebutinnya namanya Nathanael Wijaya, gitaris tuh. Dia bilang begini, Bar, sekarang aku lagi belajar akan sesuatu dan aku sedang meriset hidupku, bilang gitu, akan pola pikir pelayanan. Terkadang dia bilang gini ya, terkadang kita itu dalam pelayanan pengen yang instan. Instan bukan artiannya yang dia jelasin tentang insannya gini. Kita pingin lagunya seperti yang ada di YouTube, instan. Tapi terkadang kita ngerti nggak ketika kita dengerin dari lagu YouTube itu, misalnya contoh disclaimer ya, tidak menyudutkan. Tadi dia cerita gini,
Lu tahu kan album NDC dia bilang gitu, tahu. Mereka aja mempersiapkan itu 1 tahun. Dalam satu bulan tuh bisa berapa kali latihan untuk menciptakan musiknya tuh. Nah, sedangkan kita nih minggu ngasal, gitu kan, ngasal tuh. Wah, kita nggak lihat dulu kekuatan pemainnya, ininya kita paksain aransemennya harus ikut ya, harus sesuai dengan aslinya. Gue tadi gini, iya juga ya, karena kan gini, yang kita dengar aransemennya itu aransemen, maaf tanda kata, konser, Iya. ya kan, dan kita ingin bawakan itu di ibadah Raya Minggu, which is ada banyak keterbatasannya. Pertama, contoh, tidak semua gereja pakai sequencer. Iya. Benar kan? Tidak semua pemain musiknya asli dari lokal itu. Iya. Jadi, terkadang cabut. Gue kemarin juga ngalamin pelayanan di satu ibadah gitu ya. Ternyata pemainnya cabutan semua. Iya, pemainnya cabutan semua dari gereja mana, terus tiba-tiba jebret dikasih lagu, jebret gue disuruh MD. Gue sih bilang gini, hah, MD lagunya begini, ini gue kan nggak tahu kekuatannya gimana. Beneran. Akhirnya tadi diskusi yang tadi itu, iya ya, gimana kita mau kasih yang terbaik, kita aja nggak tahu nih yang kita pelayanan satu tim kita ini nguliknya seberapa dalam, percaya nggak? Ya kita dia nggak bakalan ceburin gua atau gitu. Bener dong. Kan gue diundang, gue nggak tahu juga pemimpin pujanya nyanyinya gimana, cara mimpin pujanya gimana, semua meraba-raba. Gue sampai gini. Nanti lu tanggapin ya. Lu sampai gini. Lu ketika dengerin si Nathan ngomong gini, kita tuh kadang-kadang harus bisa realistis dalam memilih lagu-lagu dan mengaransemen lagu-lagu untuk ibadah raya. Kalau kita paksakan terkadang harus full aransemen dari ini. Kalau kita memang satu timnya yang dibangun dan itu doang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cabutan semua, kayak nggak bisa. Gitu loh, karena cara main kita berbeda-beda. Beda pasti. Iya. Ada yang suka rock, Yang dia dapat aransemennya disco, wah pusing nggak? Pusing, ya kan? Dan juga misalnya lu jadi singer nih, lu ngepop, ya kan gitu. Sedangkan pemimpin pujiannya demennya dangdutan, pusing nggak lu? Pusing. Yang nggak biasa main dangdutan ya. Nah, tanggapan lu gimana nih? Tadi karena tadi siang tuh gue diskusi sama Nathan tuh sampai, iya juga sih. Ini tantangan yang kita hadapin dalam dunia PW loh. Muter. Kita nggak tahu nih di jadwal nih di FIFA kan. Iya. Tim gua siapa nih? Kadang-kadang kan baru kan. Iya. Nggak tahu. Kita nggak tahu gimana. Kita nggak tahu. Gue pertama kali aja ya, Sandy, yang mana nih orang? Bener San, gue sampai, oh my god, siapa lagi nih? Itu buat gue akhirnya tadi, iya ya, kita tidak akan bisa membangun sebuah chemistry yang bagus kalau kita tuh cuman ya asal comot aja gitu. Benar. Tanggapan lu dong, ada nggak? Kalau dunia ini ya, maksudnya kayak permusikan lah ya. Bukan hanya musik nih, penyanyi juga dong. Penyanyi juga ya. Kalau kayak gitu memang agak susah sih kalau misalkan kita ketemu yang punya memang, maksudnya yang kita nggak tahu gitu, maksudnya kapasitasnya kayak gimana, gitu kan, cara dia mainnya gimana, genrenya apa gitu kan. Ya paling ya kita ya yang nyesuaiin itu loh. Ya paling gitu sih.
solusinya. Solusinya Jadi gitu. ya sama-sama inilah, sama-sama menyesuaikan gitu. Jadi yang tadinya yang memang biasanya mainnya rock atau funk atau gimana gitu kan. Ya kalau ya istilahnya dapat lagu yang memang lagu-lagunya istilahnya yang pop atau ya lagu-lagu yang gitulah pokoknya ya. Lagu-lagu yang mungkin dangdut atau segala macam ya kita nyesuaiin juga gitu. Ya paling gitu solusinya sih. Kita menyesuaikan aja sih gitu. Nah, ini gue cuman hanya kita karena tadi siang gue tuh merasa hati gue tuh kayak ketawa tapi ketawa miris. Lo tau nggak gini? Ada satu lagu yang pakai sequencer. Kita tuh tutup mata sequencer. Karena kenapa? Itu pasti aman. Ya pasti sih. Ada pasti aman. Kan tinggal main tembelin doang kan. Ada tadi satu lagu yang tadi siang gue pelayanan nggak pakai sequencer. Tau nggak lagunya apa? Allah itu badadadadadadada. Ngebedah itu lagu lama. Terus sampai yang satu full timernya bilang gini, gua nggak nyangka ya cuma lagu yang simple gitu, itunya lama. Merampungkan. Jadi bongkar lagi tuh, intronya bongkar. Semua ya? Karena part-partnya harus diamankan dulu nih bagaimana nih. Lama. Itu ada tuh cuman untuk lagu itu 20 menit habis 20 menit. Nah, mungkin nanti lu kasih tanggapan nih ya. Terkadang kita kan musisi nih khususnya menerima lagu yang harus berdasarkan link YouTube ya. Benar. Terus pertama, yang kedua, terkadang link YouTube yang dikasih, maaf kata, kualitasnya juga layak untuk didengar atau enggak? Iya. Detailingnya dong, detailingnya, nyanyinya, musiknya, gitu loh. Kadang ngasal ya mixingnya, ya apa? Pokoknya nanti gimana? Nah, itu menurut lo sendiri sebagai seorang pemimpin pujian, apa sih yang lu biasa lakukan dalam menyusun rangkaian lagu di gereja? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lu memastikan bahwasannya apa yang lu siapin dapat terrealisasikan secara tanda kutip maksimal sesuai dengan keadaan tim. Iya dong. Iya. Kita kan nggak bisa paksain dalam artian kalau misalnya ada kendala nggak bisa selesai, kan harus ada titik tengahnya. Iya. Coba tanggapan lu gimana tuh? Kalau dalam pemilihan lagu ya, gue biasanya kalau memilih lagu tuh yang pertama nih banyak faktor sih. Yang pertama gue menyesuaikan gereja tersebut. Ya istilahnya kebanyakan apa nih anak muda atau orang tua. Ya, gue pasti menyesuaikan lagunya juga. Yang kedua pasti gue menyesuaikan ini lagi bahas tema apa di gereja ini. Oke. Ya istilahnya sasarannya kemana gitu. Pasti gue akan menyesuaikan juga lagunya. Yang ketiga ini pun ya dari gue sendiri sih maksudnya. Istilahnya gue lagi dapat apa nih lagu ini lah. Istilahnya mungkin ada lagu yang memang lagi Hit. Bukan hit juga sih, kayak memang apa ya? Gimana sih gue? Rema. Iya, merema gitu lah. Di hati lu. Ya, jadi memang lagu ini kayak nge-touch banget sih. Ya memang rema banget gitu, buat gue gitu. Ya gue pasti bawain tuh. Tiga itu sih. Oke. Kalau gue dalam milih lagu ya. Dan terus untuk gue nyusun songlistnya itu biasanya gue lihat dulu nih ini tipe lagunya kayak gimana. Pasti gue ngesusunnya ya sesuai ini loh, maksudnya flow-nya gimana. Flow. Ya. Oke. Misalkan nih lagunya agak cepet nih, mungkin gue mungkin taruhnya nggak di depan atau awalnya kita kasih dulu yang agak ya medium atau agak ringan-ringan dulu lah, baru makin up gitu, mungkin gitu ya kayak gitu sih. Nah. Basically lah ya. Terus kalau ternyata musisi yang ketika di lapangannya tidak sesuai dengan bayangan lu gimana? Nah
Itu gue sih nggak bisa berkata apa-apa tuh kalau misalnya realnya. Ada dalam Iya, hati iya. lo jengkel nggak sih? Kok gue dapetnya ini modelnya begini ya gitu kan? Ada nggak? Pernah nggak kejadian? Kalau jengkel sih enggak, cuman kayak Nyesel. Jujur aja, gue pernah soalnya kejadian. Kok modelnya ngedemal, serius. Karena kenapa? Kok kayaknya kurang pas aja sih. Nggak tahu sih kalau kata Kak Upi tuh itulah kesombonganmu. Nah, dia bilang gitu. Enggak. Kalau lu gimana? Gimana, Sen? Kalau ya udah, meresponnya? kalau gue meresponnya ya kayak pasrah aja udah. Gimana Gue sih? bilang iya, ya mau gimana lagi gitu kan. Lu nggak komplain sama Vena tuh? Realitanya begini ya udah. Oke. Menarik. Soalnya Iya. kita kan kalau misalnya bantu di FIFA itu kan, ya kita kan irisannya kita ya Vena itu dia Iya. kan. Gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa kan tinggal kadang-kadang lu kenapa sih gitu kan, lu kenapa sih jadwalin gue sama sini gitu, kadang-kadang kan bisa ngomong gitu kan. Terus dia kok nggak ada orang lagi gimana? Ya dong. Nah itu kan kisah-kisah dalam dunia pelayanan kan kadang-kadang seru, Iya. kadang-kadang Seru-seru sedap lah. kadang-kadang gregetan, Iya. kadang-kadang dakdikduk, kadang-kadang menyedihkan. Ada nggak sih kisah yang menyedihkan dalam dunia pelayanan yang pernah lo hadapin? Menyedihkan nih. Menjadikan Dalam artian tiba-tiba mati lampu kayak, tiba-tiba kebanjiran. Ada nggak? Atau gimana gitu loh? Atau ibadah bubar? tapi puji Tuhan gue belum pernah ngalamin kayak gitu. Oke. Maksudnya kalau pelayanan di luar ya. Puji Tuhan belum pernah sih ngalamin kayak Belum gitu. pernah? Mati lampu segala macem gitu. Oh. Tapi gue pernah tuh ngalamin di gereja gue yang lama. Tuh tiba-tiba lagi PW nih, lagi up-upnya nih, mati lampu gitu. Mati lampu. Iya, Terus? tiba-tiba mati lampu semua, udah mati gitu kan. Kawasan sana memang mati lampu. Ya udah akhirnya ya mau ya kita tetap lanjut PW gitu. Tetap misalnya ibadah tetap jalan. Apapun yang terjadi tetap. Iya, jadi ya mau nggak mau ya jadi kayak ya udah gitar lopong aja. Pernah sih gue ngalamin kayak gitu pernah. Gua pelayanan yang paling menyedihkan nih, yang dalam artiannya tuh ya, bikin daktik tuh kayak. Jadi waktu itu pelayanan misi Nusa Kambangan sama Pak Roni itu mati lampu. Terus kan di situ kan maaf kata nih, napi semua kan ya. Bener dong. Iya. Itu pulau, maaf kata nih, itu pulau. Kemudian mati lampu. Kita memang di dalam gereja gitu. Terus ya untungnya ya kalau kita nggak, ya untung ada Roh Kudus ya. Ibadah tetap jalan. Kalau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba menyulut kerusuhan atau bagaimana atau gimana, kan nggak tahu gitu dia. Cuman kita Tuhan kok gini banget ya pelayan gitu. Nah tapi itu ya lika-liku pelayanan tuh Ya, kadang-kadang suka dukanya. Nah kalau menurut lo sendiri penting nggak sih untuk seorang penyanyi di gereja, musisi yang dalam dunia PW untuk tertanam di gereja lokal? Kalau buat gue ya perlu sih. Ya. Misalnya ya walaupun kita melayani kan misalnya keluar kita tuh perlu komunitas. Perlu banget. Maka gue kan misalnya semenjak udah nggak di gereja yang lama, ya gue kan tuh sempat tuh udah setahun lah ya, ya udah setahun. Setahun misalnya masih belum tahu nih mau arah kemana gitu kan. Jadi kayak masih nyari keliling aja gitu kan. Jadi bantu-bantu pelayanan aja gitu. Memang di satu sisi kayak apa ya? Kayak kurang power nih, istilahnya gimana ya? Kayak nggak bisa deh, maksudnya kita nggak ada rumah untuk istilahnya komunitas ya. Kalau kita nggak bertumbuh di satu gereja lokal kayak
kayaknya nggak kuat deh. Maksudnya nggak bakalan kuat juga gitu. Jadi memang perlu banget komunitas gitu. Oke. Kapan lu menyadari bahwasannya perlu tertanam dalam gereja lokal? Apakah dari dulu atau baru seketika aja? Dalam artian setelah lu mengalami sesuatu akhirnya lu menyadari, oh iya gue butuh namanya rumah rohani. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu sih ya udah, maksudnya sebenarnya udah lama sih ya. Lama ya? Iya. Jadi memang gua kan pas yang di gereja lama gua ya itu gua nggak bisa buka di sini sih. Nah, nggak apa-apa. Iya. Ya itu karena satu hal dan lain hal lah. Cuman gua bukannya kayak musuhan segala macam. Cuman masih tetap berhubungan baik. Cuma memang itu kayak memang keputusan yang gua ambil gitu Bang. Dan ya memang keputusan yang gua ambil. Saya akhirnya gua mengambil langkah untuk nggak di sana lagi gitu. Ya, jadi yang penting lo bisa bertumbuh aja gitu loh. Sama gitu loh. Jadi penting untuk punya rumah rohani. Penting sih. Iya, karena ya kita tuh perlu support system. Benar kan. Kita nggak bisa kayak kutu loncat ya. Sana sini sana. Ya, walaupun kita bantu pelayanan di mana-mana, tapi ya harus tertanam dalam gereja lokal karena itu penting. Nanti kalau misalnya kita mau nikah ditanya gereja lokalnya mana? Ya kan? Iya. Makanya gue tiap melayani juga aku pasti tanya kan, misalnya, oh dari gereja mana? Ya kalau misalnya belum stay di mana-mana kan kayak aneh gitu. Betul. Gua nih kita kan sama-sama bantu di FIFA. Lucunya kan, lama-lama gue liat kok banyak anak rock ya. Bener kan? Loh, tanpa gua sadarin sih. Iya ya, gitu. Memang bukannya kebetulan sih, tapi memang kita diajarin di rumah rohani kita kan di Rock itu kan tentang pelayanan itu tulus-tulus saja, gitu kan. Kamu tuh prajurit kemana Tuhan suruh, ayo jalan, gitu. Bantu prajurit, siap, gitu kan. Kadang-kadang lupa kebutuhan kita kan ada gitu kan. Tapi kita selalu siap sedia sih, itu dia kan. Kemanapun ya pasti ya Tuhan pasti berkatin. Nah, kapan rencana berumah tangga? Udah ganteng, udah apa? Itu dia. Udah ada calon belum? Sampai hari ini sih belum ada sih. Ya. Lu kan ganteng deh. Ayo dong. Belum menemukan. Atau memang lu lagi nggak fokus ke situ? Cuma memang lagi nggak fokus ke sana sih. Berarti untuk jodoh belum sampai prioritas banget? Belum. Kenapa? Cuman ya kalau dibilang siapa tahu kan habis ini ada wanita-wanita putri-putri Sion yang wah gitu kan. Coba kalau dibilang mau ya mau banget lah. Beranak cucilah dan penuhilah bumi. Cuma ya memang belum menemukan aja sih. Nah, kalau menurut lo sendiri kriteria apa sih yang sebenarnya lo cari dalam menentukan pasangan hidup ya? Kan karena lu kan pelayanan nih aktif. Kemudian orang kan taunya yang di atas mimbar kan harus kudus. Gimana cara lu untuk trik-triknya? Sampai kapanpun sih manusia nggak akan bisa kudus. Iya, gua tahu. Itu dia. Ini kan tuntutannya yang orang wah. Iya. Harus hidup kudus ya, jaga kudus. Kalau lu gimana tuh? Kalau menentukan pasangan yang ideal untuk bisa menemani lu lah gitu dia. Apa biasanya? Kalau gua nggak muluk-muluk sih ya. Apa? Maksudnya ya nggak muna juga ya, maksudnya ya pasti cantik iya lah. Pasti lah ya. Terus cantik, kita takut Tuhan pastilah. Oke. Yang ya, penting pasti ini sih yang gue paling mau sih. Apa? Sama-sama layanan. Pernah ngalamin nggak punya pasangan yang timpang? Gak arti dia nggak punya hati pelayanan.
Aduh, aku cerita di sini. Karena gue pernah, jujur, Gimana ya? itu akan jadi sebuah problem ketika Iya. lo nggak disupport pelayanan. Hmm. Pelayanan mulu, kapan jalan-jalannya, kapan gitu. Lo pernah ngalamin nggak? Pernah. Nah, ketika lo menghadapi itu, dilema nggak lo? Waduh. Itu justru satu sikon yang paling buat gua ini ya, maksudnya kayak Apa? dilema benar-benar. Ah. Kayak jadi gue bikin gue bimbang. Bimbang. Pernah gue ngalamin kayak gitu. Ya udah mantan sih ya. Ya nggak apa-apa. Udah Gue juga mantan. tadi kan mantan. Iya. Cuman dia tuh bukan yang nggak support. Dia gue pelayanan dia support kok. Soalnya memang dia dukung banget. Oke. Cuman memang ada di satu sisi dia kayak memang kayak negor gitu kan. Soalnya memang gue kan sering pelayanan nih. Pernah kecetus kayak gitu. Pelayanan mulu nih. Waktu buat gue mana? Iya. Pernah kayak gitu. Dia pun pernah satu sisi dia kayak kesel gitu loh. Oke. Ya, karena gue kan kayak sering banget nih pelayanan gitu kan. Cuman ya. Tapi lu sampai kepikiran banget gak sih? Sampai iya gue pelayanan dulu ya atau gimana? Cuma gue merasa kok. Maksudnya. Ngerasa gimana? Iya. Cuman ya gue juga merasa kayak gimana ya? Dibilang bersalah iya. sih, memang salah. Ya. Tapi gini loh. Ya gue sendiri kan juga masih menunggu Putri Sion tersebut ya. Gitu. Cuman akhirnya gue menyadari bahwasanya iya Tuhan pasti siapin yang best of the best lah. Itu dia, nggak mungkin Tuhan kasih yang biasanya semakin tinggi kita dipakai sama Tuhan nggak mau lah kasih yang sembarangan juga kan gitu kan, apalagi kan yang harus yang sepadan ya. Iya. Gitu dia. Dan gue ketika ngomong tentang sepadan, gue keinget Kamaya sih kemarin beberapa hari lalu coba ingetin. Sepadan itu artinya gini, dia bukan hanya bisa memperlengkapi lu, tapi dia bisa mengisi, memberikan empower kepada lu ketika lu nggak ada, maksudnya ada loophole-nya gitu. Dia bisa untuk bisa jadi partner, Kayak penolong gitu. Itu sampai gini. Ih, susah banget ya. Gue kan rada introvert gitu kan, ada gini. Oh, lu introvert bang? Introvert gue, Masih sih. serius. Tapi lu kayak datang kayak extrovert tau. Gue introvert, Mas. asli. Awalnya gue introvert, tapi kalau udah ketemu kliknya gue bisa jadi extrovert. Oh, berarti lu kayak ambivert gitu ya? Iya, ambivert. Iya, iya. Cuman mostly gue introvert. Lebih dominan ya? Iya, dominannya introvert karena ingat kan pertama kali gue kan kayak istilahnya ngeblok, kayak istilahnya timnya waktu itu kan gue diemin aja dulu gitu. Sampai gue sambil nyari kliknya. Baru dapat kliknya cetek. Oh, yaudah gue unlock. Gitu. Jadi karena kenapa? Karena kalau gue yang ekstrovert duluan, wah SKSD. Bener. Ya, bisa. Ya kan? Siapa nih orang baru, new guy, serba salah. Jadi mungkin gue lock dulu gitu loh. Kan kalau lu apa? Ekstrovert. Gue lebih dominan introvert sih. Introvertnya kan? Tapi kenapa cowok introvert ya? Rata-rata sekarang ya? Kebanyakan ya. Nah tahu loh. Gue berapa kali ketemu sama temen lu, kita curhat. Gue introvert, hah? Introvert juga? Wah banyak ya introvert gitu loh. Enggak. Malah yang cewek yang sekarang lebih banyak yang extrovert ya. Kebalikannya. Nah oke, kita udah selesai ngomongin cewek gitu kan, nggak selesai. Nah gini San, menurut lo sendiri ada nggak sih perubahan suasana atau budaya culture dalam dunia PW sekarang ini? Sekarang kan orang kan dikit-dikit harus Hillsong, dikit-dikit harus NDC. Menurut lu sendiri dan ketika lu menerapkan, bagaimana pandangan lu melihat perkembangan musik saat ini?
dengan realita lu kan melayani kan untuk kebutuhan jemaat lokal. Iya. Kalau misalnya lu kadang-kadang paksain, kadang-kadang jemaat nggak nyanyi. Kalau menurut lu tanggapan lu gimana? Ada nggak yang lu lakukan untuk daripada gua ngikutin tren nih, gua adaptasi bisa kan? Atau gua nggak mau ikutin tren, gua mau ini betul-betul lupa. Ya trik-trik yang bisa lu lakukan gimana? Kalau gue sih ini sih, maksudnya kalau untuk maksudnya untuk update ya dalam segi lagu segala macem, gue pasti update. Maksudnya kayak lagu-lagu baru nih, apa nih lagi hitsnya, Elevation kah, atau lagunya Flying the Shackers, atau ya segala macem gitu kan. Gue update. Cuman kalau untuk ke ibadah, ya balik lagi, gue pasti menyesuaikan gitu. Jadi nggak mungkin gue bawain lagu Planet Shackers di ibadahnya isinya orang tua. Istilahnya kebanyakan ya umurnya udah senior gitu kan, nggak mungkin, pasti nggak bakal masuk gitu loh. Cuman ya gitu, gue pasti menyesuaikan lah. Tapi lu pernah ngalamin yang tiba-tiba di tengah ibadah tiba-tiba shifting lagu nggak? Pernah. Ketika Roh Kudus tuntun lu, nih kayaknya Pernah, kamu justru pernah gue momen-momen kayak gitu pernah. Bahkan nggak dibilang sering banget enggak juga sih. Cuma pernah. Jadi kayak memang misalkan lagu apa nih, maksudnya yang udah gue songlist ya, lagu ini, cuman kayak Roh Kudus tuntun, kayak itu biasanya gue spontaneous worship ya. Iya. Biasanya yang lagu gue udah songlist tuh biasanya pasti kalau kayak Roh Kudus kalau gerakin mau nyanyi lagu apa nih, pasti akan berubah. Maksudnya misalnya gue medley misalnya lagu-lagu ini gitu loh. Oke. Wow. Berarti lu bisa bersinergi, dalam artinya bisa dinamiskan. Kadang-kadang ada yang kaku juga ya. Nggak bisa ini begini. Itu kadang-kadang susah juga. Itu good. Karena itu juga yang kemarin juga sesuai dengan KUP ngomongin. Kita tuh nggak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus tunduk pada Roh Kudus. Benar ya. Gitu, Gue setuju sih itu. Nah, apakah lu akan berhenti sebagai seorang penyanyi, ataukah lu akan melanjutkan sebagai seorang pencipta lagu? Nah, gue dengar lu katanya udah ciptain lagu satu nih. Gimana dong kelanjutannya? Gue sebenarnya ngomong doang. Kapan ini? Tapi gue sebenarnya udah ada single. Ya itu pun udah lama banget. Misalnya ya zaman-zaman. Apakah cuma hanya satu? Sebenarnya faktornya gini bang, apa ya? Gue sebenarnya untuk karya nulis lagu tuh, gue lagu ada banyak. Cuman ya kembali lagi ya, maksudnya kayak tim produksinya juga gue nggak. Misalnya tinggal tagih Doni Lunar kok. Don, inget Don, bantuinnya Don gitu kan. Misalnya tim buat masak itu gua nggak ada sih. Ya waktu itu ya, maksudnya buat aransemen tuh lagu, misalnya kerjain bareng-bareng gitu, belum ada timnya. Jadi ya karena gue dengar katanya dari si Doni ya, lagu lu bagus gitu loh. Dari Ruben juga ngomong, oh ini, cuman gue bilang gini, ya kapan lagi dia bikin lagi dong lagu baru lagi gitu loh. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya lu seorang penyembah dan lu Tuhan taruh kata-kata ini, sebenarnya itu jauh lebih bisa pesannya nyampe ke jemaat. Karena kenapa? Hasil yang genuine. Iya dong. Jadi satu unik nih pengalaman gue nulis lagu ini. Satu unik, waktu dulu kan gue kan bergabung dalam satu tim praise worship. Namanya tuh Fresh Fire Worship dulu tuh. Fresh Fire, oke. Jadi memang kita lagi bentuk nih, istilahnya untuk ngerjain satu project untuk buat album gitu kan, ini album. Nah di mana saat founder ini bilang, dia tau lah foundernya,
anak rokok juga kok. Oh, siapa? Siapa? Gua nggak tahu. Aku sebutin ya. Sebutin, siapa? Raymond. Reinhard. Oh, Reinhard. Ya, dulu gua project bareng sama dia. Nah, terus dia minta nih kayak kita perlu satu lagu yang misalnya yang tentang Roh Kudus gitu. Dia tuh ngomong ke gua gitu. Nah, lucunya nih belum lama dia ngomong itu ke gua. Nah, besoknya nih gua kan kayak lagi aktivitas biasa lah. Gitu kan. Lagi sambil kerja nih. Yang entah kenapa gua kayak ini loh, maksudnya kayak apa namanya? Kayak orang nyanyi-nyanyi aja tuh gitu loh. Kayak gimana ya jelasinnya? Bukan humming sih, bukan humming. Tuhan kasih nada di. Iya, kayak bersenandung sendiri gitu, kayak bersenandung sendiri. Cuma gue udah ada kata-katanya gitu loh. Tapi lu rekam nggak? Gue rekam langsung. Voice note. Iya. Waktu itu first time gue rekam. Gue cuman ini dong nih lirik yang gue dapet. Penuhi kami ya Roh Kudus, ku rindu lawatanmu, penuhi hati dan jiwaku, lebih lagi dan lebih lagi ya Roh Kudus. Itu doang yang gue ulang. Nadanya pun gue nada dan liriknya pun langsung gitu. Itu pun langsung gue rekam kan. Langsung gue rekam. Itu lucunya gue lagi kerja tuh. Gue lagi kerja. Tapi ya mungkin karena ya Roh Kudus juga kali ya yang kasih hikmat gitu kan. Nikmat. Akhirnya pas gua voice note pas gua rekam record di HP gua kirim ke Reinhard. Nah, dia bilang gila bro ini lagu bagus banget. Kapan lagi? Iya maksudnya ya udah ini selesain lagunya gitu. Selesai nggak tadi? Itu kan masih refnya kan. Ya, akhirnya hampir gua justru minta Reinhard, bro lu tambahin aja. Ini kan tinggal verse-nya kan belum ada kan. Cuma akhirnya si Reinhard bilang, bro ini kan lagu bro nih. Diminta gua yang selesai finishing. Akhirnya ya puji Tuhan. Puji Tuhan selesai atau puji Tuhan nggak selesai? Puji Tuhan selesai. Kelar ya. Akhirnya tuh lagu rilis juga gitu loh. Rilis. Judulnya Penuhi Kami. Penuhi Kami. Pernah dibawain di FIFA? Pernah? Belum pernah. Wow. Ya gue sih pernah kejadian berapa kali bantuin Kamaya ya. Dek, gue ada lagu nih. Makmu, cak. Gue nggak tahu kan lagunya. Itu kan cuman ini yang gue yang nyusunin chordnya. Kamaya tinggal nyanyi. Ada kali 3 tempat lagu tuh. Jadi tuh. Dan lagu itu pun udah dibawain bang. Jadi memang pas banget tuh momennya ada KKR kan. Jadi kayak gereja-gereja se-Jabodetabek gitu, hubungan gitu. Gereja SKI gitu kan. Jadi kan gereja se-Jakarta gitu kan. Jadi waktu itu pas di acaranya pun di Eklesia. Jadi Taman Semanan ya? Iya, Semanan yang di Semanan kan. Pak Hengkiso. Iya, Pak Hengkiso, tempatnya Pak Hengkiso. Nah, di situ diadain nama ininya sih namanya IRM namanya IRM. Ya, IRM. Youth Revival Movement namanya. Jadi ya udah di situ first time bawain itu lagu. Dan puji Tuhan sih banyak yang diberkati sama lagu itu. Berarti gue percaya ke depan-depannya lagu-lagu yang lebih powerful akan Tuhan taruh. Makanya nggak boleh berhenti. Gue nggak berhenti sih. Tapi gue masih tetap tulis, masih ada tulis lagu sih, masih ada. Ada Doni Lunar, ada Deki, ada Ricky di anak-anak, terus ada Ruben, tinggal sebut nama gitu kan. Iya dong, bener kan gitu kan. Iya dong, maksudnya, wah kita tuh kadang-kadang harus lebih cinta produk anak sendiri. Ya dong, kita bawain lagu edisi, mereka yang dapat royalti. Benar. Kan kita bisa memberkati anak sendiri kalau nggak dinyanyiin. Bener kan? Gitu. Nah, doa dan harapan lo yang mungkin nggak dijawab di tahun 2024,
tapi Tuhan ingin, tapi lu punya kehendak itu Tuhan jawab 2025 tuh ada nggak? Selain daripada nikah, ayo. Oke. Tapi bang, gue kayak pernah declare gitu. Waktu masih zaman sekolah. Gue nge-declare gitu kan. Mau jadi penyanyi rohani, ditanyakan sih mau jadi apa? Menjadi penyanyi rohani. Spontan tuh gue nge-declare gitu. Nah, mungkin ya bang ya. Gue kayak merasa ini kayak jawaban gitu dari Tuhan gitu. Misalnya mungkin dari Tuhan mempercayakan kayak pelayanan. Misalkan memang gue lebih pelayanannya kan dalam praise and worship ya, misalnya dalam pemimpin pujian gitu kan. Mungkin kayak ini jawaban Tuhan nih. Misalnya jawaban Tuhan plus kayak memang calling Tuhan buat gue gitu. Dari situ sih, justru dari situ bang, gue kayak flashback lagi gitu, ngerenungin gitu kan. Apa bener ya? Oke, memang benar sih. Kayak karena gue kayak pernah spontan aja sih kayak ngedeclare kayak gitu kan. Kayak memang kayak memang ini kayak memang udah calling Tuhan gitu, masih calling gue gitu. Maksudnya panggilan Tuhan gitu buat gue gitu. Oke. Wow, kita doain aja nih supaya dia akan mungkin lebih hebat daripada Siti Muhede, lebih hebat. Tapi ingat nama Yesus yang dipermuliakan. Pastilah. Nah gini, kalau lu flashback melihat lu kehidupan lu, Sandy yang sekarang atau Sandy yang dulu? Gue lebih suka Sandy yang sekarang. Kenapa? Ayo. Karena gue lebih aktif aja sih sekarang. Oke. Istilahnya beda. Dulu gue memang orangnya paling pendiam. Introvert banget parah. Bener. Gue introvert parah dulu. Gue ingat kejadian pertama kali ketemu sama lu, muka lu tuh rada sedikit, nih anak kok kesan pertama gue nggak enak sama lu. Serius, kok kayak nyebelin atau gimana. Cuman gue kan kita sama-sama introvert kan gitu kan, jadi bentrokan di udara cepret. Tapi setelah ngobrol enggak juga ya. Gitu. Nah, oke. Karena lu yang introvert terus apa lagi? Itu sih maksudnya yang maksudnya gue dulu ya kayak gitu. Jadi kurang aktif aja sih. Oke. Gue doain supaya mungkin tahun depan gue akan lihat lu di KKR kali ya. Dimulai dari kegerakan anak muda dulu lah. Gitu loh. Gua sih akan lihat dari panggung ke panggung aja tuh ntar. Gitulah. Nah, ada nggak pesan lo bagi generasi muda yang mungkin saat ini sedang mencari jati diri atau sedang misalnya mungkin nih, gua nggak tahu panggilan Tuhan atas hidup gua tuh apa? Apakah gua harus pelayanan? Apakah gua harus begini? Istilahnya seperti kayak, janganlah buat mereka. Coba disampaikan dong, ada nggak yang Tuhan sedang taruh di hati lo yang ingin bisa lo sampaikan bagi generasi? Coba dong. Buat generasi muda dimanapun kalian berada sih. Ya, kalau untuk menemukan panggilan Tuhan sih sebenarnya itu journey sih ya, perjalanan kita yang ngikut Tuhan atau perjalanan hidup kita lah. Pastinya di momen-momen tertentu pasti Tuhan kayak istilahnya kasih tahu kayak pasti ada kodenya lah, istilahnya panggilan kita di mana gitu. Maksudnya pasti ada momen-momen di mana istilahnya Tuhan bawa gitu. Dari sana ya pasti kita akan tahu gitu istilahnya Tuhan mau bawa kita kemana dan kita maksimal di mana. Dan gue percaya kalau ketika Tuhan udah bawa dan Tuhan pakai kita di ladang tersebut, itu udah pasti sih itu panggilan kita. Oke. Luar biasa. Gue sangat terberkati dengan pembicaraan hari ini.
Aduh, sudah 1 jam juga nggak terasa banget loh 1 jam ya? Iya, nggak. Gila, 1 jam. Nah, bagi Anda yang merasa terberkati dengan konten-konten dari di balik mimbar gereja, silakan subscribe, share kemanapun video ini kalian ingin sebarkan, karena inti dari podcast ini cuma hanya satu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Yes. Nah, dan jangan lupa kalau ada saran-saran boleh dimasukkan di dalam kolom komentar gitu ya. Thank you buat kesempatannya, Oke, Dek. thank you So much loh. Gua sangat Ya, terberkati God bless. dengan pesan-pesannya. Thank you banget. Oke, bye bye. God bless.